Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ja'far Amri Amanullah. Saya dari Pendidikan Agama Islam. Saya ucapkan yang pertama selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru angkatan 2020, khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke, pada kali ini kita akan sedikit mengulas, kita akan sedikit membicarakan, kita juga akan sedikit mendiskusikan bagaimana sih diri kita, khususnya hero kita sebagai mahasiswa yang tergabung dalam potensi mahasiswa. Pada era ini, era disrupsi, era modernisasi, era globalisasi, dan sebagainya yang terjadi sekitar abad 21, sudah sangat banyak sekali persaingan yang terjadi antar individu untuk mencapai sebuah kemakmuran kesejahteraan yang hakiki. Memang dalam kali ini sumber daya manusia ataupun kemampuan manusia sangatlah dibutuhkan dalam berbagai instansi, baik dalam lingkup negeri ataupun dalam lingkup yang lebih besar luar negeri. Potensi adalah sebuah kemampuan dasar yang ada di dalam diri kita. Potensi itu sudah fitrahnya menjadi manusia. Sudah menjadi fitrah yang diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Namun kita bicara soal potensi, semua orang memilikinya, namun tidak semua orang bisa memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks tersebut, bicara soal potensi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada soft skill dan yang kedua ada hard skill. Berbicara soal skill itu bisa dikatakan sebagai keterampilan, kepandaian, kecakapan, ataupun kemampuan yang lainnya. Bicara soal soft, itu sesuatu yang lembut, sesuatu yang lunak, sesuatu yang empuk, mudah, dan sebagainya, mungkin enteng dan lain-lain. Dan hard itu suatu yang susah, keras, sukar, dan sebagainya. Tentu saja pengertian soft dan hard skill bukan seperti itu. Bukan hanya kita ambil secara pemaknaan dari segi bahasanya saja. Soft skill itu mirip dengan sebuah bakat. Namun soft skill memiliki bentuk yang berbeda. Soft skill itu dapat kita kategorikan sebagai bentuk non-teknis dari kemampuan. Artinya, soft skill tidak dapat kita lihat secara langsung melalui kasat mata, melalui langsung pada saat itu. Tetapi soft skill dapat kita lihat dari jangka waktu yang lama. Soft skill ini disebut juga sebagai elemen non-akademik. Karena apa? Kita tidak bisa mendapatkan soft skill melalui bangku perkuliahan saja, melalui bangku pelatihan, melalui bangku sekolah. Tapi di luar sana masih banyak tempat-tempat yang bisa untuk mengembangkan soft skill selain di dalam bangku pembelajaran. Soft skill ini salah satu contohnya adalah percaya diri, toleransi, gotong royong, kerjasama, kepemimpinan, dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk soft skill. Langsung saja kepada hard skill. Hard skill adalah kemampuan yang bersifat teknis, berbeda dengan soft skill yang dia bersifat non-teknis. Dalam hal ini, keterampilan itu dapat dilihat secara jelas dengan kasat mata. Salah satu bentuk contohnya adalah pemrograman komputer, desain web, menulis, akunting, dan sebagainya yang mungkin itu berkaitan dengan pelaksanaan secara teknis. Ya, kita perlu melihat bagaimana sih perbedaan soft dan hard ini. Kalau gampangnya gini, hard itu dapat kita lihat ataupun dapat kita dapatkan dalam sebuah bentuk pelatihan, bentuk pembelajaran yang mungkin itu adalah suatu pengembangan yang disediakan oleh berbagai instansi. Berbeda dengan soft skill yang mungkin kita tidak dapat menemukan itu hanya dalam bangku pelatihan, pemrograman, ataupun sebagainya itu. Yang kedua, perbedaannya terletak pada jangka waktu yang dapat dimanfaatkan.
Soft skill tidak dapat kita raih hanya dengan waktu yang sedikit, tapi hard skill dalam jangka waktu 1 bulan 2 bulan kita dapat melakukan itu. Dan alasan yang ketiga, soft skill itu tidak bisa kita lihat bentuk nyatanya. Kita pintar kepemimpinan, misalkan ada sertifikatnya kah, ataupun ada bentuk yang menunjukkan bahwasanya kita pintar dalam bidang itu. Tapi berbeda dengan hard skill, ketika kita bisa memprogram sebuah web, kita bisa membuat desain soal iklan, kita bisa menulis, kita bisa matematika, hukum dan sebagainya, itu ada sebuah sertifikat yang melabelkan bahwasanya kita bisa di bidang itu. Memahami potensi khususnya soft dan hard, kita tidak hanya sampai di situ saja sebagai mahasiswa. Kita perlu tahu apa sih tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, apa sih peran kita sebagai mahasiswa, dan bagaimana posisi kita sebagai mahasiswa. Mahasiswa itu dia adalah orang yang kritis, dia adalah orang yang berintelektual tinggi, berpengetahuan tinggi, dia adalah orang yang bisa masuk ke dalam semua lini. Mahasiswa itu adalah sebuah agen perubahan, agen of change, yang mungkin akan membawakan perubahan saat ini ataupun di masa yang akan datang. Dia adalah bekal calon-calon dari penerus bangsa yang dapat membuat bangsa ini semakin maju, maju, dan maju. Maka dari itu, mahasiswa perlu tahu posisinya sebagai apa. Dia adalah seorang yang dapat membawa perubahan untuk negeri ini. Yang kedua, mahasiswa adalah guardian of value, yaitu orang yang menjaga nilai-nilai moral khususnya dalam konteks masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya mahasiswa sebagai seorang pemuda, sebagai seorang yang terus belajar, dia dapat mengontrol situasi dan kondisi masyarakat yang ada dengan berbagai keterampilan ataupun kemampuannya. Yang ketiga, mahasiswa adalah sebuah iron stock. Maksudnya iron stock ini bukan besi cadangan ya, tapi lebih diarahkan kepada seorang yang siap untuk menggantikan posisi orang-orang yang telah waktunya untuk turun. Orang tidak mungkin dia selalu muda, orang tidak mungkin dia selalu bisa. Ada kalanya ada sebuah pergantian. Sebagai melihat hal tersebut, mahasiswa adalah orang yang pantas untuk menggantikan berbagai bangku-bangku yang ada di pemerintahan, akademik, dan sebagainya yang mungkin itu bermanfaat bagi masyarakat. Melihat dari hal tersebut, posisi kita, peran kita sebagai mahasiswa, dan kemampuan yang kita miliki tidaklah cukup hanya kita ketahui, tetapi harus kita eksekusi dengan berbagai kegiatan, berbagai hal yang ada. Untuk apa? Untuk mengasah kemampuan kita lebih dalam lagi, baik dalam ranah soft skill ataupun dalam ranah hard skill. Salah satu tempat yang paling tepat, paling cocok, dan paling bisa untuk mengembangkan hal-hal tersebut adalah sebuah organisasi. Organisasi ini kita ambil lingkup yang luas, baik itu organisasi dalam bidang mahasiswa, organisasi dalam bidang masyarakat, organisasi dalam jajaran kepemerintahan, ataupun sebagainya. Dari organisasi tersebut kita bisa mengembangkan potensi kita, baik secara soft ataupun secara hard skill yang kita miliki sebelumnya. Namun ketika belum saatnya kita memasuki organisasi-organisasi tersebut, kita perlu belajar terlebih dahulu. Di dalam sebuah lingkup mahasiswa tetap ada organisasi yang dapat mengembangkan kemampuan dari mahasiswa itu sendiri, baik secara kecakapan, kepandaian, dan sebagainya. Dalam hal ini, organisasi mahasiswa sangatlah berperan untuk menunjang ataupun untuk keberlangsungan kita kepada organisasi-organisasi selanjutnya. Agar apa? Potensi yang ada dalam diri kita dapat dikembangkan dengan
maksimal. Kalau sebelumnya teman-teman belum pernah ikut organisasi, ini saatnya sebelum kalian telat, sebelum kalian terlambat, manfaatkan posisi ini untuk mengembangkan potensi kalian. Tidak masalah organisasi mahasiswa sebagai batu loncatan pertama, tetapi ketika kita belajar pada saat itu, belajar apa yang kita temukan pertama kali itu sangatlah mengena bagi diri kita. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi potensi mahasiswa. Jangan lupakan bahwasanya mahasiswa adalah agen perubahan, agen of change, social control dan sebagainya untuk keberlangsungan bangsa ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.